Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak jamaah pengajian rahimakumullah, puji bersyukur kita panjatkan pada Zat yang Maha Luhur Allah Rabbul Ghafur atas kudrah, iradah, inayah darinya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kekuatan, keimanan, kesehatan, kesempatan dan kemampuan untuk sama-sama bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mewakafkan sebagian waktu kita untuk berthalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang terpatri dalam hati kita masing-masing, juga langkah kita dari rumah masing-masing menuju masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dijadikan amalan makbulan sekaligus dijadikan kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Bapak-bapak jemaah pengajian rahimakumullah, pada kesempatan hari ini saya bawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim jilid 1 halaman 151, nomor hadisnya 251. Kalau diriwayatkan oleh Imam Muslim sudah bisa dipastikan hadis ini sahih. Dan hadis ini dikutip juga oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin halaman 89, nomor hadisnya nomor 15, juga nomor hadis 131. Hadisnya an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adulukum alama yamhullahu bihil khataya, maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang dengan itu Allah akan menghapus dosa-dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan akan mengangkat beberapa derajat. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Qala, maka Rasul bersabda, yang pertama isbahul wudu'i alal makari, menyempurnakan wudu sekalipun menghadapi hal-hal yang tidak disenangi. Yang kedua wa kasratul khuta ilal masajid, banyak melangkahkan kaki ke masjid. Dan yang ketiga wantidharus sholati ba'da sholati, menunggu waktu sholat setelah sholat. Fadzalikumur ribat, maka itulah yang dinamakan perjuangan. Sakit itu hadis nama Pak Ponok, 2 kali ngaos di apal sih nama. Tapi kalau kita bahas kata per kata, menurut para ulama ahli hadis, maka hadis ini bisa jadi panjang pembahasannya. Pernah saya sampaikan, untuk memahami hadis atau ayat Quran itu tidak cukup kalau hanya mengandalkan terjemahan. Mungkin membantu, ada gambaran ketika kita baca ayat Al-Quran dengan terjemahnya, baca hadis dengan terjemahnya, itu ada gambaran. Tapi kadang-kadang tidak cukup, karena bahasa Arab yang sedemikian luas, ketika harus diterjemahkan ke dalam bahasa kita, itu kadang-kadang banyak yang terbuang. Tidak semuanya bisa diterjemahkan. Maka di sini perlu kita memahami hadis itu dengan kata per kata, kalimat per kalimat, apa maksudnya. Seperti dalam hadis ini, kenapa Rasul itu tidak langsung
menyebutkan amalan yang bisa menghapus dosa, amalan yang bisa mengangkat derajat, itu ada 3. 1, 2, 3. Tapi Rasul bertanya dulu kepada para sahabat, ala adulukum, maukah kalau aku tunjukkan kepada kalian? Nah, maksud pertanyaan ini untuk apa? Dan kita pasti menjawab, para sahabat itu pasti menjawab, mau. Sangat ingin, bersemangat kalau ditunjukkan untuk amal soleh. Lalu tujuan Rasul bertanya seperti itu untuk apa? Di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, Imam Al-Utsaimin menerangkan, ittakhadha hadhihi sighata wa hadal usluba min ajli an yantabihu ila masab yulqa ilaihim. Jadi tujuannya Rasul menyebut dulu kalimat dan gaya bahasa ini agar mereka, para sahabat, memperhatikan kepada apa yang akan disampaikan kepada mereka. Jadi Rasul memancing dulu respon sahabat. Mau nggak aku tunjukkan untuk kalian? Gitu. Maka para sahabat yang tadinya tidak fokus, yang tadinya tidak semuanya fokus kepada Rasul, ketika dikatakan seperti itu, jadi fokus kepada Rasul. Nah, ini gaya bahasa Rasulullah SAW. Kalau di dalam kelas, murid ada yang ngobrol, ada yang sedang melamun, ada yang sedang makan, ada yang sedang lari-lari. Guru mau bercerita, bagaimana supaya murid itu fokus perhatian. Maka kata guru itu, siapa yang mau diceritakan kisah Nabi Nuh dengan kapal yang besar? Maka langsung para murid itu fokus kepada gurunya. Mereka langsung duduk, memperhatikan, mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh gurunya. Nah, begitu pun Rasulullah. Apa yang akan disampaikan oleh Rasul? Beritanya ala mayamhullahu bihil khotoya. Amalan yang dengan amalan itu Allah akan menghapus dosa-dosa. Nah, kalau dalam bahasa hadis atau Al-Quran ada kalimat menghapus dosa, itu kata para ulama, kinayatun, itu adalah kiasan an gufroniha, yaitu dari pengampunan Allah. Jadi Rasul mau memberitakan kepada para sahabat amal-amal yang akan mendapatkan maghfirah. Dan ketika seorang sudah diberikan maghfirah, maka dosa-dosanya akan dihapus. Pak, makanya jadi fokus kita itu bukan surganya. Karena surga itu adalah akibat. Apa sebabnya Allah memberikan surga? Allah memberikan surga itu ketika Allah sudah mengampuni dosa-dosa manusia. Maka dalam surat Al-Imran, maaf tidak tertulis di sini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada maghfirah dari Tuhanmu. Wa jannatin. Nah, ketika kita sudah mendapatkan maghfirah, wa jannatin, maka kita akan mendapatkan surga. Jadi masuk surga itu karena maghfirah Allah, karena rahmatnya Allah. Sebab karena amal kita rasa-rasanya tipis, gak? Ketika kita hanya mau masuk surga dengan mengandalkan amal soleh kita. So, bapak-bapak kan tahu salatnya seberapa. Bapak tahu kan, bapak-bapak yang paling tahu gitu kan tentang diri bapak-bapak, sedekahnya berapa. Bapak-bapak yang paling tahu saumnya berapa. Lalu kita bandingkan amalan kita dengan surga yang begitu nikmat, mewah, kenikmatan luar biasa. Maka kita jadi kecil hati. Rasa-rasanya mau mungkin Pak masuk surga dengan amal kita. Siga nama dina terasna ge moal urang. Kalau mengandalkan amal soleh kita. Tapi tidak seperti itu. Ada orang-orang yang masuk surga itu justru karena maghfirah Allah. Ketika dia biasa sholat, meskipun sholatnya kita tahu sendiri, saum kita tahu saumnya berapa. Tapi itulah amalan-amalan yang bisa mendapatkan maghfirah Allah. Maka dimasukkan ke dalam surga. Nah, apa yang dimaksud al-ghafru itu, maghfirah itu? Dalam nomor 4 diterangkan al-ghafru, ilbasu mayasunuhu anidanas. Ini sering saya sampaikan.
Yang disebut al-ghafru itu kata asalnya adalah melindungi seseorang yang memakainya itu dari noda dan kotoran. Itu asal kata al-ghafru. Ibu-ibu kalau mau masak, takut minyak kena pakaian, takut samara bumbu-bumbu itu kena pakaian, maka biasanya ibu-ibu pakai apa? Celemek. Nah, celemek itu bahasa Arabnya al-ghafru. Kenapa? Karena melindungi. Bahkan diterangkan al-ghufranu wal maghfiratu minallah. Ghufran, maghfirah, pengampunan itu khusus dari Allah. Jadi kita tidak bisa meminta maghfirah kepada Rasulullah. Kita tidak bisa meminta maghfirah kepada ulama, kiai, ustadz, ajengan, tidak bisa. Karena apa? Maghfirah itu khusus dari Allah. Apa maksudnya? Allah menggunakan kalimat al-ghafur menjadi maghfirah. An yasunal abda min an yamassahul azab. Maksudnya ketika Allah memberikan maghfirah, Allah melindungi seseorang hamba dari azab yang akan menyentuhnya. Cuma di sini yang tidak punya dosa ada? Bapak-bapak yang tidak punya dosa ada nggak? Angkat tangan. Yang dosanya sedikit ada nggak, Pak? Bapak-bapak yang dosanya sedikit ada nggak? Mengesan atau mengesan dosanya? Kita sadar, kita yakin dosa kita itu banyak, Pak. Besar dosa kita itu. Apa konsekuensinya kalau kita punya dosa banyak? Siksa. Jadi setiap orang yang punya dosa pasti bakal disiksa. Pama yama misqala dzarratin khairan wa ma yama misqala dzarratin syarran. Itu konsekuensinya. Tapi kita tidak mau kalau harus disiksa oleh Allah. Maka bagaimana jalannya? Jalannya adalah kita raih maghfirah Allah. Kita cari maghfirah Allah. Kita usahakan untuk mendapatkan maghfirah Allah. Sebesar apapun dosa kita, kalau Allah sudah memberikan maghfirahnya, surga. Sebesar apapun dosanya, ketika Allah sudah memberikan maghfirahnya, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosa kita itu. Itu gambarnya. Dan akan melindungi kita dari siksa. Jadi yang pertama. Terus yang kedua, menghapus dosa. Dosa itu dalam bahasa Arab al-khataya. Di dalam kitab Minhatul Alam diterangkan al-khataya itu jam'u khati'atin, yaitu jama dari kata khati'ah. Jadi kalau khati'ah satu kali dosa, kalau khataya dosa-dosa, banyak dosanya. Jadi yang akan dihapus oleh amalan-amalan yang nanti akan diterangkan oleh Rasul, ini bukan satu dosa, dua dosa, tapi banyak dosa yang akan dihapus. Nah, dalam kitab Minhatul Alam itu, yang disebut dosa itu adalah al-maksiyat, kemaksiatan. Dan sebab timbulnya kemaksiatan, itu tidak akan lebih dari dua. Jadi ketika seseorang disebut maksiat, itu penyebabnya dua. Yang pertama, imma bitarki mayajibu, dia meninggalkan yang wajib. Yang wajib yang harusnya dilaksanakan, ini malah ditinggalkan. Itu maksiat. Atau yang kedua, wabifi'li mayahrumu, atau melaksanakan apa yang diharamkan. Yang haram harusnya ditinggalkan, ini malah dilaksanakan. Itu maksiat. Nah, kita kan biasanya berpikir maksiat itu judi, mabuk, zina, mencuri, itu maksiat. Padahal meninggalkan sholat pun itu maksiat. Saum wajib, Ramadan, terus tidak saum, padahal tidak ada uzur, itu maksiat. Zakat yang harusnya dikeluarkan, lalu kita tidak dikeluarkan, itu maksiat. Dan ini sama kedudukannya dengan berjudi, berzina, mabuk, dan sebagainya. Jadi selama ini orang-orang mengartikan maksiat itu adalah karena melaksanakan yang haram. Awas, meninggalkan yang wajib pun itu adalah maksiat. Ini orang tua nih. Biasanya bapak-bapak sangat melarang tegas keras kepada anaknya. Jangan mabuk, jangan mencuri, zina, judi, wah keras. Tapi ketika anak tidak sholat, maka hare-hare, padahal itu maksiat. Ketika anak itu tidak melaksanakan kewajibannya, itu maksiat. Maka di sini sebab maksiat itu tidak akan lebih dari dua.
Satu, kalau tidak meninggalkan yang wajib, pasti melaksanakan yang haram. Itu maksiat. Yang kedua, wa yarfa'u bihi darajat. Amal-amal yang bisa mengangkat derajat. Di mana? Di dunia atau di akhirat? Maka dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, Imam Al-Mubarakafuri menerangkan, yu'li bihil manazila fil jannah, yaitu yang akan menaikkan kedudukan seorang hamba itu di surga. Jadi dihapus dosanya ketika di dunia, diangkat derajatnya ketika di surga. Mau nggak Pak? Mau nggak? Dia udah hapus dosa, diangkat derajat, mau? Apa saja gitu. Nah, para sahabat pun ketika dikatakan seperti itu oleh Rasul, mereka langsung menjawab, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasul. Kami ingin tahu amal apa saja yang bisa menghapus dosa-dosa, yang bisa mengangkat derajat kami di surga. Nah, bala itu jawaban untuk kalimat negatif. Kalimat negatif itu yang adalah Aisyah, itu jawabannya dengan bala, bukan dengan na'am. Kalau kalimat negatif dijawabnya dengan na'am, berarti tidak. Contoh dalam Al-Quran, alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah aku ini hakim seadil-adilnya? Kata Allah. Lalu Bapak menjawab, na'am, berarti tidak. Allah itu tidak adil. Harusnya dijawabnya dengan kalimat bala. Tentu saja. Ketika di dalam alam rahim, kita ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhannya? Maka kita menjawab, bala qad syahidna. Betul ya Allah, kami menyaksikan. Jadi jawaban bala. Nah, karena pertanyaannya Allah adalakum, maukah aku tunjukkan kepada kalian? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Tentu saja wahai Rasul. Di dalam kitab Al-Qalbi diterangkan, untuk menjawab nafi tidaklah yang disebutkan pada pertanyaan itu. Apa maksud para sahabat mengatakan bala? Maksudnya aye dullina ala zalika ya Rasulullah. Tentu saja Rasul, tunjukkan kepada kami amal apa saja yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat itu. Maka dijelaskan oleh Rasul. Yang pertama, isbabul wudu, menyempurnakan wudu. Apa yang dimaksud menyempurnakan wudu itu? Imam Al-Barakafuri menerangkan dalam nomor 8, yaitu menyempurnakannya dan melengkapinya dengan cara meratakan semua anggota wudu dengan basuhan dan memanjangkan warna putih dan mengulangkan basuhan maksimalnya 3 kali. Itu yang dimaksud isbagul wudu, menyempurnakan, mencuci, membasuh anggota-anggota wudu yang wajib. Anggota wudu yang wajib itu kan 4 Pak. Yang disebut rukun wudu itu kan 4. Di antaranya adalah mencuci wajah, mencuci tangan sampai sikut dalam Al-Quran itu, mengusap kepala, dan yang keempat, mencuci kaki sampai mata. Nah, itu tidak boleh terlewat itu. Kalau terlewat, ancamannya neraka. Ada sahabat sedang wudhu, tumit-tumitnya itu tidak tercuci, kelihatan oleh Rasul. Maka kata Rasulullah SAW, wailul lil aqab minan, celaka neraka bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh ketika berwudu. Jadi pinarakayeun mah dina wudu ge aya. Saya lihat pinarakayeun mah dina wudu ge aya. Jalma sok wudu tidak tercuci, neraka ancamannya. Kebayang orang-orang yang tidak pernah wudu? Orang tidak pernah wudu berarti tidak pernah apa? Tidak pernah sholat. Ada untungnya. Orang yang tidak pernah wudu ada untungnya nggak Pak? Ada. Apa? Mual batal wudu. Sebab batal wudu mah bagi orang-orang yang suka berwudu. Nah, isbagul wudu itu sempurnakan. Kalau bisa sampai 3 kali. Untuk apa? Kata Imam Bukhari, supaya warna putihnya nanti memanjang. Apa yang dimaksud warna putih ini? Ternyata saya baca dalam berbagai hadis, yang dimaksud memanjangkan warna putih ialah nanti pada hari kiamat, orang-orang yang suka berwudu itu akan memiliki warna putih di dahi, di tangan, dan kaki.
Sehingga Rasulullah SAW akan sangat mudah mengenali mereka lewat tanda-tanda tersebut. Bisa dibayangkan, mungkin dengan para sahabat Rasul kenal karena pernah bertemu, tapi generasi setelahnya tabi'in, kemungkinan Rasul tidak tahu karena memang sudah tidak sejaman. Tabi'in apalagi dengan kita umatnya yang jaraknya 1400 tahun lebih. Nah, pertanyaannya, Rasul tahu kita itu sebagai umatnya dari mana? Ternyata kata hadis Nabi, Rasul tahu kepada umatnya dari wajah-wajah mereka yang cemerlang, bersinar, bercahaya. Karena apa? Min asaril wudu, karena bekas-bekas wudu. Sampai Rasul membuat analogi, analoginya seperti ini. Bagaimana kalau kalian punya kuda, kuda itu warnanya hitam, meles hidung, tapi ternyata di dahi kuda itu ada tanda putih. Lalu kuda itu dibiarkan bersatu, berkumpul dengan kuda-kuda yang lain yang hitam semua, tanpa ada tanda. Kata Rasul, apakah kalian tahu mana kuda kalian? Maka kata sahabat menjawab, tentu saja Rasul kami tahu, karena kuda kami ada tandanya di dahinya. Maka kata Rasulullah SAW, innahum ya'tuna gurran muhajjalina minal wudu. Begitupun umat kami nanti pada hari kiamat datang dengan wajah yang bersinar, bercahaya dari wudu. Nah, itu yang disebut ciri khas dari umat Rasulullah. Bahkan Abu Hurairah mempraktekkan yang dimaksud isbagul wudu itu melebihkan dari aturan, dari ketentuan yang biasa. Dalam Al-Quran, Pak, surat Al-Ma'idah, mencuci tangan itu sampai mana? Sikut ya. Kalau kaki sampai mana? Sampai mata kaki. Nah, di sini Abu Hurairah melebihkan cuciannya itu, basuhannya itu. Sampai mana? Ketika mencuci tangan, Abu Hurairah mencucinya sampai lengan bagian atas, sampai sini. Ketika mencuci kaki, ternyata Abu Hurairah sampai betis. Dan ketika ditanyakan apakah itu karena inisiatif Abu Hurairah, ternyata bukan. Abu Hurairah melihat Rasul wudunya seperti itu. Jadi memang dicontohkan oleh Rasul untuk melebihkan dari ketentuan. Mana dalilnya? Nomor 9, riwayat Muslim. An-Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir. Itu dari Nu'aim bin Abdullah bin Mujmir. Kalau ia berkata, ra'aitu Abu Hurairah yatawaddu. Aku, kata Nu'aim, melihat Abu Hurairah berwudu. Faghassala wajahu, dia mencuci wajahnya. Fa'asbagal wudu, menyempurnakan wudunya. Summa ghassala yadahu yumna, kemudian mencuci tangan kanannya. Hatta asra'a fil adudi, sampai lengan bagian atasnya. Jadi bukan sampai sikut Abu Hurairah itu, tapi sampai lengan bagian atas. Summa yadahu yusra, begitupun tangan kirinya. Hatta asra'a fil adudi, sampai lengan bagian atasnya. Summa masaha ra'sahu, kemudian mengusap kepalanya. Summa ghassala rijlahu, kemudian Abu Hurairah mencuci kakinya al-yumna yang kanan. Hatta asra'a fisaq, sampai ke betisnya. Summa ghassala rijlahu yusra, begitupun ketika dia mencuci kaki yang kirinya. Hatta asra'a fisaq, sampai ke betisnya. Kemudian Abu Hurairah berkata, hakaza ra'aitu Rasulullah SAW yatawaddu. Beginilah aku melihat Rasul itu berwudu. Jadi bukan karena inisiatif Abu Hurairah dilebihkan itu. Tangan sampai lengan atas, kaki sampai betis. Kenapa Abu Hurairah berbuat seperti itu? Karena melihat Rasul. Rasul itu melakukan demikian. Gitu Pak. Jadi para sahabat pun ketika berfatwa melakukan amalan harus kita cari. Ini cantolan ke Rasulnya ada enggak? Gitu, seperti itu. Nah Abu Hurairah kita lihat, ada enggak? Seperti ada sahabat sholat mayit. Ternyata mayitnya itu laki-laki. Maka Ibnu Abbas kalau nggak salah itu berdiri sejajar dengan perut mayit tengah-tengahnya.
berdirinya itu. Kemudian sesudah itu diangkat mayit tersebut. Tidak lama kemudian ada lagi yang meninggal. Ibu-ibu sekarang yang meninggalnya perempuan. Ternyata Ibnu Abbas berdirinya agak beda. Tadi laki-laki sejajar dengan kepala, punten, sejajar dengan kepalanya. Ternyata ketika datang ibu-ibu meninggal, maka Ibnu Abbas berdirinya sejajar dengan perutnya di tengah-tengah mayit itu. Nah, para sahabat yang hadir di sana, para sahabat Ibnu Abbas bertanya, apakah begini Rasulullah SAW berdiri ketika mayit laki-laki itu sejajar dengan kepala, ketika mayit perempuan sejajar dengan perut? Maka kata Ibnu Abbas, betul, Rasul berbuat seperti itu. Nah, berarti apa? Amal sahabat itu kalau tidak ada cantolan kepada Rasulullah itu tidak bisa jadi dalil. Harus ada cantolannya kepada Rasulullah. Nah, ini pun seperti itu. Melebihkan dari ketentuan, apakah ini inisiatif Abu Hurairah atau karena melihat Rasul? Ternyata Abu Hurairah mengatakan, saya melihat Rasul ketika berwudu itu seperti ini. Kemudian Rasul bersabda, kata Abu Hurairah, antumul ghurrul muhajjalun. Engkau kalian nanti pada hari kiamat itu akan bercahaya, bersinar yaumal kiamah pada hari kiamat min isbaghil wudu, dari menyempurnakan wudu. Kan kita mau wudu ketika mau sholat tanya, padahal wudu itu juga ketika mau tidur itu ada wudu. Ketika berhadas langsung berwudu seperti yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Tapi ada kalimat menyempurnakan wudunya itu alal makarih, ketika menghadapi hal-hal yang tidak disenangi. Air sholat mah cuaca sejuk gitu Pak, tidak dingin, biasa berwudu. Atau ketika kita sedang sehat berwudu biasa. Tapi ini paksakan wudu ketika memang kita itu tidak ingin berwudu. Cek Sunda mah hoream, tepurun wudu teh. Karena apa? Nomor 10 diterangkan, yaitu berwudu dalam keadaan dingin yang sangat dan sebab-sebab yang akan menyebabkan sakit bersamanya. Dengan menyentuh air. Satu, pas nyampat cair teh, tiris pisan. Tapi kita harus berwudu. Yang kedua, atau sulit mendapatkan air dan butuh kepada pencarian. Ada air, tapi itu jauh tempatnya. Gitu. Tempatnya agak jauh, kita harus berusaha dulu. Ngalahilah cai gitu Pak. Dua. Atau yang ketiga, berusaha untuk mendapatkannya, membelinya dengan harga yang mahal. Ada air, tapi harus dibeli. Harganya mahal, beli. Meskipun harganya mahal. Untuk apa? Agar kita berwudu. Nah, itu bahasanya alal makarih. Bahasa saya, memaksakan berwudu meskipun menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ketika dingin, ketika badan kurang fit, ketika airnya memang jauh tidak ada atau harus membeli air, paksakan. Maka itulah yang akan mengangkat derajat, menghapus dosa. Yang kedua, kata Rasul, amalan yang akan menghapus dosa, mengangkat derajat itu wa kasratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah ke masjid. Kata Imam Nawawi, wa kasratul khuta takunu bidari wa kasratul takhor. Banyak melangkah itu terjadi karena jauhnya rumah dari masjid atau seringnya pergi ke masjid. Bagi orang-orang yang rumahnya agak jauh, itu punya keutamaan langkahnya. Langkahnya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap mengangkat kaki itu diangkat derajat, setiap menginjakkan kaki itu akan dihapus dosa-dosa. Bagi orang-orang yang dekat rumahnya dengan masjid, itu keutamaannya karena seringnya mereka ke masjid. Gitu, seperti itu. Jadi zaman Rasul kan ada orang-orang yang mereka itu jauh rumahnya dari masjid, mereka ingin agar mereka sering ke masjid itu kan, berjumpa dengan Rasul gitu Pak, sering berjamaah dan sebagainya. Maka mereka inisiatif untuk pindah, rumahnya ingin dekat masjid. Ketahuan oleh Rasulullah SAW, maka oleh Rasul dicegah, jangan, kata Rasul, jangan pindah, karena setiap langkah kalian itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Jadi langkah-langkah Bapak tadi ke masjid ini, mau sholat berjamaah ataupun mau taklim, itu dihitung oleh Allah SWT. Dan setiap yang kita lewati, ada pohon, ada batu, ada tanah, itu nanti yaumul kiamah akan jadi saksi demi Allah di hadapan Allah
bahwa kita itu pernah melakukan kebaikan dengan kaki kita. Bahkan kata Rasul dalam hadis riwayat Sahih Muslim, a'damun nas ajron fis salati ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsyan. Orang yang paling besar pahalanya dalam sholat ialah orang yang paling jauh di antara mereka, yaitu yang paling jauh berjalan. Jadi berbahagia deh bapak-bapak yang rumahnya agak jauh dari masjid, tapi memaksakan pergi ke masjid, itu pahalanya di sana. Berbahagia pula bagi bapak-bapak yang rumahnya dekat dengan masjid, karena seringnya ke masjid. Jadi tidak ada masalah, tidak ada keutamaan. Meskipun rumah kita itu dekat dengan masjid, tapi tidak ke masjid, tidak ada keutamaan. Rumah jauh, tapi ternyata sering ke masjidnya berjalan, itu keutamaannya di sana. Kumaha kalau motor itu kan rodanya dua, Pak. Tidak ada yang terlewat oleh motor, maka jejak sadayana. Kumaha kalau mobil, opat kalau mobil sama rodaan. Jadi setiap kita, penting apapun teknisnya berjalan ke masjid, berkendaraan, itu pasti punya keutamaan dan pahala. Itu yang kedua, sering pergi ke masjid. Dan ketiga, wantidorus sholati, menunggu sholat, waktiha, au jamaatiha, baik waktunya kita tunggu, au jamaatiha atau berjamaahnya. Tapi ada kalimat, ba'da sholat. Kenapa setelah sholat harus menunggu sholat? Kan biasanya ketika kita sudah sholat itu akan lepas kewajiban. Alhamdulillah, sholat isya, cek bapak teh gitu, merasa bebas. Padahal tidak. Setelah sholat yang harus kita ingat sholat. Maksudnya, amalan di dunia ini sebetulnya kita itu cuma menunggu dua hal. Semua bapak-bapak yang hidup di dunia ini sebetulnya cuma menunggu dua hal. Satu, menunggu waktu sholat. Kedua, menunggu ajal, kematian. Ustaz, berapa mau usaha menunggu sholat? Bapak mau dagang menunggu sholat. Jadi yang harus jadi perhatian itu adalah sholat. Jangan sampai sholat itu jadi saingan. Sibuk bapak itu bekerja, tinggal bisa hiji can sholat heula saingan itu. Harusnya yang jadi pokok itu adalah sholatnya. Jadinya apa orang yang menjadikan sholat itu jadi pokoknya? Ketika setengah jam lagi kepada waktu sholat sudah siap-siap, gitu? Siap-siap ya. Kalau subuh nih setengah 4 sudah siap-siap. Begitu azan itu dia sudah siap menunggu untuk sholat tersebut. Nah itulah yang akan mengangkat derajat, menghapus dosa. Kan kita ada istilah saci kenehnya sholat diwae. Hanya seperti itu. Ini sholatnya menjadi beban gitu. Maka kata guru saya, semuanya yang ada kita lakukan itu kalau bahasa kita mah receh semuanya. Tidak terlalu penting. Berusaha di dunia, makan, tidur, bepergian, itu semuanya adalah pelengkap saja. Yang utamanya adalah sholat. Sekarang Bapak sudah sholat maghrib kan barusan? Menunggu sholat isya. Lalu ketika sudah sholat isya, kita beristirahat di rumah tidur. Niatkan tidur itu untuk menunggu waktu sholat subuh. Nah gitu. Tapi setelah sholat subuh kita mau bekerja silahkan, tapi niatkan untuk menunggu sholat al-zuhur. Begitu seterusnya. Maka yang jadi perhatian itu adalah sholatnya. Jadi sholat yang menjadi tujuan utamanya. Nah diterangkan Pak, secara sendirian atau bersama-sama menunggunya itu. Hal itu dengan duduk di masjid atau di rumahnya atau di pasarnya atau ketika di antara kesibukannya ia menunggu sholat, dan hal itu karena terkait pikiran dan hatinya padanya sholat. Jadi ketika seorang sudah terkait hatinya, pasti dia akan mementingkan sholat daripada yang lainnya. Maka sekali lagi saya tegaskan bahwa kita itu di dunia itu sebetulnya menunggu dua hal. Satu, menunggu datangnya waktu sholat. Yang kedua, menunggu datangnya ajal. Yang lain itu hanya pelengkap saja. Jadi yang lain itu hanya pelengkap saja. Sebab kalau dua hal ini kita tinggalkan, kita lupakan, mau apa lagi yang kita hadapkan nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan para sahabat itu ketika sudah sholat maghrib, itu ada yang dia tidak pulang ke rumahnya, menunggu.
Sampai waktu isya, ya model bapak-bapak seperti ini. Karena yang ada dalam pikirannya itu adalah sholat. Seperti itu. Jadi utama sholat itu, Pak. Maka ketika bisa melakukan 3 hal ini, satu, dia itu bisa untuk menyempurnakan wudhu meskipun dalam keadaan yang terpaksa. Yang kedua, dia itu bisa selalu melangkahkan kaki ke masjid. Yang ketiga, dia itu bisa untuk menunggu sholat setelah datangnya sholat. Fokusnya kepada sholat. Maka kata Rasul, fazalikumur ribat, itulah yang dinamakan perjuangan. Aribat, yang dimaksud aribat itu asalnya al-iqamatu ala jihadil adwi bil harbi, mengobarkan peperangan untuk berjuang melawan musuh. Seperti saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina. Nah, itu disebutnya ribat. Gitu. Jadi ketika ada musuh, dia menzolim, menyerang, lalu kita lawan, itu bahasanya ribat. Nah, 3 hal tadi oleh Rasul itu disebut perjuangan. Artinya sama perjuangannya. Menyempurnakan wudhu ketika kita sedang malas, melangkahkan kaki ke masjid, menunggu sholat setelah sholat, itu butuh perjuangan. Karena kalau kita mengedepankan rasa malas, 3 hal ini tidak akan terlaksana. Ini perlu perjuangan, awas. Perlu perjuangan. Maka ketika bisa melawan rasa malas itu, maka kata Rasulullah SAW disebut ribat, perjuangan, maksudnya al-anal muwadobata ala toharati wassalati wal ibadati kal jihadi isabilillah. Bagi bapak-bapak yang biasa menyempurnakan wudhunya, biasa melangkahkan kaki ke masjidnya, biasa sholatnya memprioritaskan, maka pahalanya seperti jihad di jalan. Ditakdirkan meninggal dalam keadaan seperti itu, insya Allah kita meninggal dalam keadaan syahid. Sudah wudhu bapak teh, mau sholat, meskipun wudhu nanti ada korean dan tiris teh, meninggal syahid. Atau ketika bapak melangkahkan kaki ke masjid, lalu kecelakaan di jalan, syahid. Atau ketiga, ketika bapak-bapak menunggu sholat, sambil menunggu sholat waktu subuh, sudah tahajud, sudah ngaji Quran, ada berapa menit lagi kita menunggu di masjid itu menunggu waktu sholat, meninggal pada waktu itu disebutnya syahid. Maka inilah yang bisa kita lakukan, perjuangan kita untuk diri kita sendiri untuk mendapatkan syahidnya. Sebab kalau Palestina itu mungkin nyatanya kurang mah pebedial wae kan sieun. Kadang mau petasan wae ngarenjang urang mah. Kumaha kadang bom gitu kan. Maka jihadnya bukan dengan itu kita mah. Silakan sumbangan dana, yang terpenting doa. Doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, disikir nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Palestina saudaramu itu sedang disiksa, sedang dizolim, apa yang kamu lakukan? Lalu kita tidak melakukan apa-apa, maka kita termasuk orang yang akan terputus dari rahmat Allah. Tapi minimal kita doakan mereka. Dalam sholat kita doakan laknat orang-orang kafir itu, maka insya Allah itu akan memperingan jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari kebenaran pribadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.